bisa membawa perubahan besar bagi rakyat Israel. Netanyahu dikepung rakyatnya sendiri. Demo besar tuntut hentikan perang Gaza. Gelombang perubahan besar tengah melanda Israel. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ratusan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem menuntut dihentikannya perang di Gaza. Mereka mengepung kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menyerukan "Stop the War, Peace for Palestine". Fenomena langka ini muncul tak lama setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan lalu. Dalam pidatonya yang mengguncangkan dunia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berdiam diri melihat rakyat Palestina dibantai dan memberikan ultimatum moral kepada dunia internasional untuk berdiri di sisi kemanusiaan. Pidato itu, yang disiarkan langsung ke berbagai saluran internasional, menjadi titik balik kesadaran global. Media-media Timur Tengah hingga Eropa menyorot bahwa ucapan Prabowo membawa angin baru dalam diplomasi dunia Islam. Bahkan sejumlah analis menyebut, suara Indonesia kali ini lebih keras daripada roket dan lebih tajam daripada embargo. Menurut laporan dari media lokal Israel, setelah pidato Prabowo di PBB, terjadi pergeseran opini publik secara besar-besaran di kalangan warga Israel. Survei yang dirilis oleh Haaretz menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Israel kini menolak kelanjutan perang di Gaza dan menilai bahwa kebijakan militer Netanyahu telah membuat Israel terisolasi dari dunia. Ribuan pengunjuk rasa di Tel Aviv membawa poster bertuliskan "Enough blood, listen to the world" dan "Indonesia open our eyes". Beberapa di antara mereka bahkan menyebut nama Prabowo secara langsung dalam orasinya, menyatakan kekaguman pada keberanian pemimpin Indonesia yang berani menantang arus dominasi global dan membela rakyat Palestina tanpa kompromi. Demonstrasi itu kini berkembang menjadi gerakan rakyat terbesar di Israel sejak protes reformasi yudisial tahun 2023. Polisi Israel kewalahan menghadapi massa yang mengepung gedung pemerintahan di Yerusalem. Banyak veteran militer dan tokoh akademik Israel turut bergabung, menyerukan perundingan damai dengan Palestina dan menolak provokasi perang lebih lanjut. Analis politik dari Al Jazeera menyebut, pidato Prabowo di PBB adalah katalis moral. Ia tidak hanya berbicara untuk dunia Islam, tetapi juga mengetuk hati rakyat Israel sendiri, agar sadar bahwa perdamaian sejati tidak mungkin lahir dari kekerasan. Dengan ini, Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai kekuatan moral dunia yang mampu mengubah arah sejarah, bukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian dan keadilan, serta kepemimpinan moral yang langka. Kini dunia menatap ke timur, ke Jakarta, tempat di mana suara kemanusiaan kembali menggema untuk mengakhiri perang dan menyalakan harapan bagi perdamaian yang sejati. Beberapa pengamat juga melihat bahwa perubahan ini adalah hasil dari konsistensi Indonesia dalam menjaga posisi luar negerinya selama puluhan tahun. Tidak mengakui Israel sebelum kemerdekaan penuh Palestina diakui dunia internasional. Sikap ini kini menjadi cermin bagi banyak negara yang selama ini bersikap ambigu terhadap konflik Timur Tengah. Inilah momen sejarah ketika Indonesia membuktikan perannya sebagai penjaga nurani dunia, membawa perubahan bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan kejujuran, kemanusiaan, dan kepemimpinan moral yang langka. Kini dunia menatap ke arah Indonesia, negeri yang berani bicara kebenaran di tengah sunyi, dan berhasil menggugah hati setengah bangsa Israel untuk menyadari bahwa perdamaian bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi umat manusia.